Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Dwi Putra dengan NIM 21042369. Mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Dosen pengampu Bapak II Permana. Di sini saya akan membuat video tentang satu definisi ancaman. Ancaman merujuk pada segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau bahaya bagi manusia, lingkungan, atau aset. Ancaman dapat berupa ancaman aim, ancaman manusia, atau ancaman buatan. Dalam konteks bencana, ancaman dapat berupa gempa bumi, banjir, serangan teroris, dan lain sebagainya. Contoh ancaman: pencurian identitas, ancaman terhadap keamanan data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. 2. Cyber security breach, ancaman terhadap keamanan informasi dan sistem, dapat mengakibatkan kerugian serius. 3. Bencana alam, ancaman dapat dari fenomena alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai. 2. Definisi risiko bencana. Risiko bencana alam, ancaman bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Risiko bencana sosial, potensi kerugian yang dapat diakibatkan oleh kondisi sosial dan keberhasilan atau kegagalan suatu bangsa dan dalam mengatasi masalah sosialnya. Risiko bencana teknologi, ancaman yang berasal dari kegagalan teknologi, misalnya kebocoran nuklir, kelistrikan, dan bencana industri. Contoh risiko bencana. 1. Banjir. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas umum. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur. 3. Tsunami. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan parah di pesisir dan wilayah pantai. 3. Definisi potensi bencana. Apa itu potensi bencana? Potensi bencana adalah segala hal yang dapat menjadi penyebab atau pemicu terjadinya bencana. Ini bisa berupa kondisi alam, keadaan sosial, atau faktor manusia yang dapat meningkatkan risiko bencana. Pentingnya menanamkan potensi bencana. Dengan menanam potensi bencana, kita dapat lebih siap menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Mengetahui potensi bencana juga memungkinkan upaya pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif. Contoh potensi bencana. 1. Banjir bandang. Banjir bandang adalah bencana alam yang ditimbulkan oleh hujan lebat dan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan sungai meluap dengan cepat. 2. Kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi akibat cuaca kering, suhu panas, dan dapat menyebabkan dengan cepat melalui hutan dan lahan. 3. Gempa bumi dahsyat. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan dan infrastruktur, mengakibatkan korban jiwa dan kehilangan harta benda. 4. Definisi bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya menunjuk pada potensi kerugian, kerusakan, dan atau ancaman terhadap kehidupan, lingkungan, atau harta benda. 2. Mengetahui bahaya. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis bahaya agar dapat merencanakan tindakan pencegahan yang efektif. 3. Perilaku bahaya. Bahaya dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku, kondisi, lingkungan, atau kejadian yang dapat menimbulkan risiko. Contoh bahaya kebakaran. Contoh bahaya kebakaran di rumah akibat hubungan pendek listrik. 2. Gempa bumi. Contoh bahaya gempa bumi yang dapat merusak bangunan dan infrastruktur. 3. Banjir. Contoh bahaya banjir akibat curah hujan tinggi yang dapat menyebabkan genangan air. Kesiapsiagaan bencana. 1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Memberikan edukasi tentang jenis-jenis bencana, tanda-tanda peringatan dini, dan cara-cara evakuasi.
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesiapan bencana, penyusupan rencana penanggulangan bencana, menyusun rencana yang komprehensif untuk merespon bencana termasuk prosedur evakuasi, pendirian tempat pengungsian, dan penyaluran bantuan. 6. Definisi mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan. Kegiatan fisik membangun infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana seperti sabodan, pemecahan gelombang, dan sistem drainase. Kegiatan non-fisik meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui penyuluhan, simulasi, dan pelatihan. Tahapan mitigasi bencana. 1. Identifikasi risiko, menentukan potensi ancaman dan risiko bencana. 2. Perencanaan tanggap darurat, mempersiapkan rencana dan prosedur tanggap darurat. 3. Penguatan infrastruktur, memperkuat bangunan dan fasilitas mengurangi dampak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.